Aku kira setelah bercerai dengan Mas Agung hidupku akan terhindar dari kicauan mulut mantan mertua. Tetapi ternyata salah. Aku benar-benar dibuat frustrasi olehnya. Seperti sekarang, saat aku kembali bertemu di supermarket yang tak jauh dari tempat tinggalku. Padahal, supermarket ini berjarak cukup jauh dengan rumah mereka. Meski berusaha menghindar, mereka sudah terlanjur melihatku. Padahal aku sudah membaca ayat kursi dan beberapa surah pendek agar setan-setan itu tak mendekat. Nara, kok bisa ketemu di sini sih? Aku kira kamu sudah pulang ke rumah kakakmu di Bangka Belitung. Ternyata masih betah di Depok. Kamu kerja ya? Kalimat yang kuyakini adalah sindiran lolos dari mulut Mira. Ibu Maya dan Mira selalu saja bersama, seperti sepasang sandal burik. Aku tak menanggapi dan berpura-pura sibuk dengan ponselku yang berisi catatan kebutuhan dapur dan beberapa perlengkapan alat mandi. Ada juga pesanan Rio karena lelaki itu tak bisa keluar apartemen. Ia demam dan aku terpaksa menjadi babu yang akan merawatnya. Sama-sama hidup sendiri, membuat kami saling menjaga satu sama lain. Sebelum aku meninggalkannya di apartemen sendirian, ia sudah tertidur setelah meminum obat yang kubeli di apotek terdekat. Kamu sekarang sombong ya, sudah punya kerja, masih nulis. Apa kerjaan kamu yang cuma nulis itu bisa menghasilkan? Ibu Maya dan Mira tersenyum mengejek. Memangnya menulis bisa ngasilin duit? Kalau cuma modal nulis bisa dapat gaji, semua orang akan beralih menjadi penulis. Enak banget kan? Cuma modal duduk di depan laptop sambil mengetik. Tiba-tiba dapat duit. Ia benar-benar meremehkan seorang penulis. Padahal aku yakin saat ku minta menulis, dia akan mengatakan banyak alasan untuk menolak. Inilah yang tidak kusukai dari orang-orang yang memandang penulis itu rendahan. Mereka berpikir hanya dengan bekerja keras mengeluarkan keringat dan berpanas-panasan yang bisa menerima uang. Padahal dunia sudah canggih. Semua hal sudah menggunakan teknologi modern. Sehingga orang-orang lebih banyak yang bekerja di rumah saja ketimbang di luar ruangan yang panas. Namun, semuanya punya risiko masing-masing. Seorang penulis juga pusing memikirkan alur. Sampai-sampai banyak yang stres dan frustrasi akibat terlalu banyak berpikir dan mungkin saja membuat otaknya error. Mir, kalau begitu kamu nulis juga dong. Daripada panas-panasan naik motor, kamu kan sudah nggak kerja lagi di puskesmas. Aku menantangnya. Ia membelalakkan mata. Aku masih kerja di puskesmas kok. Siapa bilang aku nganggur? Ia terlihat panik lalu sesekali melirik ke arah Ibu Maya. Hei Nara, jangan menuduh Mira bahwa ia tidak bekerja. Kamu tuh yang tidak kerja. Cuma bisa nulis cerita yang tidak berguna. Nyampah jadinya. Mending lamar kerja jadi kasir atau apa kayak yang terlihat nyata. Aku baru tahu ternyata di mata mereka menjadi seorang penulis adalah pekerjaan yang tidak nyata. Akan tetapi, kami digaji dan bayarannya sesuai dengan apa yang kami lakukan. Menulis santai. Gajinya juga santai. Menulis sedang. Gajinya juga sedang. Sedangkan penulis yang jungkir balik memenuhi target yang banyak mendapat gaji yang sesuai pula. Aku kira kamu sudah tidak kerja. Kata Mia si tetangga, kamu udah dikeluarin dari puskesmas. Apa informasi yang dia ucapkan salah ya? Aku berpura-pura bingung. Kulirik Ibu Maya yang berbisik kepada Mira dan hanya ditanggapi Mira dengan sebuah kedikan bahu. Memangnya gaji kamu berapa sih? Kok sekarang makin sombong? Pakai belanja di tempat mahal. Troli sudah penuh saja tuh. Duit sendiri atau duit jadi simpanan omong. Mira kembali mengatakan hal yang sangat tak masuk akal. Peliharaan om-om katanya. Hello, aku bukan kucing garong yang punya majikan lelaki parubaya. Jangan sembarangan bicara Mir. Gaji 1 bulanku bisa digunakan untuk berangkat umrah. Sahutku mulai sombong. Padahal, memang iya. Aku pernah mendapat gaji bulanan senilai 15 juta. Belum lagi gaji dari kerja sama dengan Rio. Tetapi saat itu aku menggunakan mode jungkir balik yang membuatku frustrasi. Jika dikalkulasikan dengan biaya umrah sekarang yang hampir 30 juta berarti itu sudah benar dong. Namun, aku juga tak akan pergi umrah dalam waktu dekat ini. Aku ingin ke Korea terlebih dahulu. Aku tertawa dalam hati, mimpi di siang bolong tak apakan. Hahaha. Mimpi kamu Ra. Aduh, kayaknya gara-gara cerai sama Mas Agung kamu jadi banyak ngehalu ya. Ibu Maya dan Mira masih saja terbahak. Aku hanya menanggapi dengan sebuah cengiran. Kalau tak mau percaya, ya sudah.
Aku juga tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang kukatakan. Aku mendorong troli yang sudah hampir penuh dan berniat untuk ke etalase seberang untuk menghindar dari kedua makhluk astral tersebut. Nara, seminggu lagi Mas Agung akan nikah. Kamu mau tidak datang ke acaranya? Tapi aku saranin, mending tidak usah. Soalnya Lydia sering tidak mood. Takut kehamilannya terganggu kalau kamu datang. Mira sedikit meninggikan suara. Aku melanjutkan langkah tanpa peduli dengan ucapannya. Ralat, berpura-pura tak peduli sebenarnya. Aku menertawakan diri. Sungguh nasib ini memang tak pernah mujur. Padahal Mas Agung dulunya memohon-mohon padaku dan berkata tidak akan menikahi Lydia. Tetapi sekarang terbukti bahwa tak ada lelaki yang tak suka barang bagus dan mulus. Aku tidak menyesal bercerai dengannya. Tetapi mengapa ada rasa tak terima jika Mas Agung menikah? Apa aku cemburu dengannya? Jika itu memang benar. Aku adalah orang bodoh yang masih menyimpan rasa dengan lelaki brengsek seperti dirinya. Cie, si mantan mau nikah. Ada yang panas nih. Aku siram bensin supaya api cemburunya makin menyala. Nina mengejekku. Kami melakukan panggilan video saat aku sudah sampai di kontrakanku. Entahlah. Dibilang cemburu juga tidak. Dibilang tidak cemburu. Tapi aku kesal. Labil banget Sira. Pengen cubit ginjalnya deh. Nina tertawa di seberang sana. Ia masih setia dengan posisi tengkurap di atas kasurnya. Kamu memang hobi menertawakanku, Nin. Aku protes dan dia hanya menjulurkan lidah. Hidupmu memang banyak dramanya. Sudah dapat mertua modelan mertua di sinetron azab. Suami yang masih hidup di bawah telunjuk emaknya dan sekarang dekat sama laki-laki yang sudah dijodohkan dengan anak kemarin sore. Banyakin sabar saja deh. Stok yang banyak. Kamu memang definisi sahabat yang sesungguhnya ya, Nin. Ngetawain dulu baru menolong. Itu pun nolongnya setengah-setengah. Terpaksa pula. Aku manyun dan dia masih nyengir. Enak saja. Kalau bukan aku yang ngenalin kamu sama Rio. Mungkin sekarang kamu lantang-lantung entah kemana. Sekarang kamu udah dapat penghasilan sendiri. Malah menyalahkan aku. Sekarang kamunya hidup enak. Hidup sendiri dengan gaji yang sudah jauh di atas UMR. Mana nggak pernah traktir lagi. Kan bangke, istighfar Nin. Mulutnya ya, katanya sudah bertobat untuk mengumpat. Ia menutup mulut dan memukulnya pelan. Dah. Nih mulut kadang hilaf Ra. Tapi tidak apa-apa. Kan, cuma sama kamu doang mulutku barbar dan memperlihatkan keasliannya. Kami sama-sama tertawa, meski hidup penuh drama ala-ala. Tetapi aku patut bersyukur masih memiliki sahabat yang seperti Nina. Aku tak memerlukan banyak sahabat. Satu saja sudah cukup. Daripada berteman dengan banyak orang tapi isinya orang-orang munafik. Mending mengecilkan circle pertemanan. Tetapi otaknya cukup waras. Ya, walaupun kewarasan Nina masih dipertanyakan. Setidaknya dia tidak memakan sabun ataupun beling. Dia penyuka roti dan hal itu normal bagiku. Nina definisi gadis Indonesia bergaya Eropa dalam urusan makanan. Terlebih saat sarapan. Sarapannya cukup sepotong, roti dan telur lengkap dengan sayur mentah yang kerap membuatku bergidik. Seperti sekarang, saat dia lagi-lagi menginap di kontrakanku. Yang ia sajikan hanya roti lapis isian daging asap dan beberapa sayur beserta saus aneka warna. Makan ginian tidak membuatku kenyang, Nina. Protesku saat ia menyimpan roti lapis di piringku lengkap dengan segelas susu coklat. Ia tahu bahwa aku tak suka susu putih. Padahal karbonya cukup untuk membuat perutmu kenyang sampai siang nanti. Ini tuh seimbang Nara, ada karbo, protein, kalsium, berbagai macam vitamin dari sayur dan masih banyak lainnya. Sedangkan nasi mengandung karbohidrat yang tinggi. Kamu makan sama telur dadar doang. Cuma karbo, protein dan sedikit lemak. Akan tetapi, aku tetap kenyang. Kenyang kilat Ra, nanti perut kamu cepat lapar lagi. Baru sejam 2 jam tuh cacing sudah protes. Stop Nin, aku orang Indonesia tulen. No campur-campur. Produk lokal ini. Kataku menyanggah argumennya. Jadi menurutmu aku bukan warga Indonesia tulen. Aku mengibaskan kedua tangan. Jangan kesel gitu. Orang Indonesia sih. Tapi tidak mencerminkan kebiasaan orang lokal. Di ngapain ditiru kalau itu tidak baik. Ia lagi-lagi mengerlingkan mata. Jadi kamu beranggapan bahwa kebiasaan ini tidak baik.
Tanyaku dengan nada tinggi. Nina mendengus kesal. Lebih baik kamu ambil nasi sendiri Dera. Malas berdebat sama orang yang bahasanya perfeksionis. Debat sama penulis tuh memang menyebalkan sekaligus membagongkan.